Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id. Kali ini kita akan belajar trading lagi ya. Kali ini khusus tentang SAU USD teman-teman. Saya pengen fokus trading gold SAU USD bang. Request dong, news apa saja yang paling berpengaruh terhadap naik turunnya SAU USD. Makasih bang. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini hal-hal apa saja yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga dari SAU USD atau gold atau emas ya teman-teman. Oke, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gold dari sisi fundamentalnya teman-teman. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, ini ada program khusus dari Broker XM ya, sampai dengan akhir bulan November 2024, yaitu cashback ya. Ketika trading 50 lot itu dapat $250 itu cashback langsung ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bonus deposit. Jadi teman-teman, bonus deposit itu dapat 100% sampai dengan $500 teman-teman. Jadi ketika teman-teman deposit itu dapat bonus deposit. Terus juga teman-teman setiap tradingnya itu bisa dapat cashback untuk setiap lot atau per sekian lotnya teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya biar teman-teman nggak bingung, nanti cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang gold atau SAU USD ya teman-teman. Dan kalau bicara masalah gold ya atau masalah SAU USD, sebenarnya faktor utamanya teman-teman, kenapa gold sekarang itu naik mulu ya? Kenapa naik terus ya? Karena memang gold atau emas itu menjadi instrumen investasi yang menarik ya. Investasi yang safe ya, safe bagi banyak orang gitu. Menarik dan safe bagi banyak orang, populer sehingga apa? Orang dari berbagai belahan dunia ya banyak yang nyimpen uang mereka di gold. Bahkan sudah ada mindset ya di kampung. Ini kalau sudah ketanam mindset ini berarti sudah dalam. Ya kalau pokoknya dibeli emas aja gitu. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bakalan naik kok kayak gitu. Ya enggak? Pernah dengar enggak kayak gitu? Karena memang instrumen investasi yang menurut mereka juga safe dalam artian ketika gold itu turun juga nggak tajam-tajam banget, terus setiap kali turun dia bisa recover naik lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ada banyak orang yang berani beli emas gitu. Sebagai bukti teman-teman ya, ini chart dari Oanda. Ketika emas harganya 1050-an ya, orang-orang nggak takut teman-teman. Bahkan mereka akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Karena mereka yakin gitu suatu saat ya harga emas akan tinggi. Dan ternyata benar prediksi mereka. Ternyata benar. Ternyata benar. Ya memang suatu saat akan ada supply gede yang membuang harga sehingga emas itu terkoreksi, pasti ada momentum itu. Tapi teman-teman setelah emas terkoreksi ya misalkan setelah emas terkoreksi, apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang rame beli ujung-ujungnya. Beneran di sini nih. Pasti ketahan. Kenapa? Karena memang ada banyak sekali pelaku yang nunggu harga emas koreksi. Mereka mau beli teman-teman. Ya akhirnya emas bakalan naik lagi. Makanya ketika kita bicara trading juga kita sebenarnya harus paham konsep investasinya juga gitu. Emas itu ketika suatu saat terkoreksi teman-teman, dalam itu banyak sekali orang yang senang. Karena di situ akan beli gede, beli banyak, beli banyak, beli banyak. Ya, dan itu akan dorong harga naik lagi. Itu nggak tahu sampai kapan ya teman-teman. Nggak tahu sampai kapan, tapi mungkin selama beberapa tahun ke depan akan tetap seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar yuk yang mempengaruhi harga emas dalam jangka ya mungkin lebih pendek ya teman-teman. Misalkan mau trading harian, kemudian ada news apa sih kayak gitu. Nah, news yang paling berpengaruh pada emas itu biasanya adalah kebijakan tentang suku bunga. Nah, suku bunga Amerika tentunya. Suku bunga Indonesia nggak ngaruh teman-teman. Jadi kebijakan suku bunga. Biasanya ya ketika ada news tentang suku bunga Amerika dan suku bunganya naik, itu para investor akan lebih suka untuk investasi di US dollar. Akhirnya emas kurang menarik. Biasanya teman-teman ketika suku bunga naik ini belum tentu emasnya turun ya. Naik, biasanya dolarnya naik. Nah, emasnya ya, SAU-nya itu kadang sideways bisa.
sideways bisa, turun juga bisa. Jadi belum pasti turun, tapi biasanya antara sideways atau turun. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah ya teman-teman. Ketika kebijakan suku bunga Amerika naik ya. Tapi ketika kebijakan suku bunga turun, nah ini. Nah, suku bunga AS turun, di atas 50% kemungkinannya itu naik. Artinya apa? Probabilitas untuk naiknya lebih tinggi. Ini yang pertama ya, jadi tentang kebijakan suku bunga. Nah, yang kedua adalah harga USD itu sendiri gitu. Karena kan di gold atau di SAU USD itu kan emas versus dolar. Ya, ketika dolarnya menguat ya, otomatis emasnya turun gitu. Ketika emasnya menguat, otomatis SAU USD-nya naik. Jadi teman-teman, pair SAU USD ya itu adalah gold versus emas, gold lawan emas. Jadi berita apa saja ya, berita USD di Forex Factory, kita coba buka ya, forexfactory.com. Berita USD di forexfactory.com ya, USD. Nah, dicari yang high impact kayak gini, teman-teman. Ya, ini USD. Semua berita USD yang high impact, yang apabila beritanya USD-nya bagus, SAU USD akan turun. Nah, ya nggak jamin 100% ya. Tapi kemungkinan besarnya akan turun. Karena kan kita nggak tahu pelaku pasar, teman-teman. Ini cuman berita. Oh iya, berita dari Amerika bagus. USD, dolarnya nggak ada yang beli. Apakah naik? Enggak. Kita kan nunggu pelaku pasar dari globalnya melakukan eksekusi. Makanya news itu kadang berdampak, kadang enggak. Karena yang bikin berdampak itu ya supply demand. Nah, bukan newsnya gitu teman-teman ya. Oh ada news bagus USD, ternyata USD-nya menguat, ya berdampak karena apa? Supply demand mengeksekusi gitu teman-teman. Para pelaku pasar mengeksekusi. Nah kemudian yang selanjutnya adalah supply dan demand. Jadi semakin banyak orang yang membeli emas, harganya akan naik. Selama itu emas masih didengung-dengungkan, masih di apa itu namanya? Masih diagung-agungkan, otomatis demand-nya tinggi, ya otomatis dia akan tetap mampu mendorong emas untuk naik seperti itu ya. Kemudian teman-teman yang ini, yang keempat, yakni peristiwa geopolitik. Tak sebutin 4 aja ya teman-teman. Ya di geopolitik itu ada perang bisa, ya ada pemilihan presiden baru bisa ya. Krisis internasional juga bisa. Kenapa kok pada saat perang kemarin ya terjadi banyak perang kemarin, kenapa harga emas naik dari perang Rusia Ukraina, kemudian dari perang Palestina Israel, kenapa emas naik? Karena begini, dikhawatirkan ya ketika terjadi perang gede, mata uang negara-negara itu nggak stabil, bisa naik tinggi, bisa turun jauh. Akhirnya orang-orang yang khawatir akan ketidakstabilan mata uang kertas ini, mereka membeli USD. Nah, makanya ketika ada perang, ada isu perang baru, itu biasanya harga emas naik, teman. Seperti itu, ya. Ditambah dengan beberapa faktor tadi, gitu, karena popularitas emas yang cukup bagus, ya, orang banyak percaya, ya. Ya, akhirnya ya kayak gini emas tuh. Emas tuh dari, coba kita cek ya, teman-teman. Dari dulu ya itu sudah naik tinggi banget teman-teman. Wih, ini naik tinggi banget dari 1833. Ini harganya dulu cuman 5 dolaran teman-teman. Pernah minus. Sorry. Ya harganya 5 dolaran dulu. Sekarang sampai 2000. Kan gila banget ya, naiknya tinggi banget. Mas ya, sebenarnya naiknya tinggi banget ya. Sebenarnya sama kayak konsep Bitcoin gitu. Cuman kalau Bitcoin itu belum semua orang, teman-teman. Kalau Bitcoin semua orang sudah menganggap Bitcoin seperti emas ya. Wah, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena Bitcoin ini supply-nya terbatas, teman-teman. Dia bisa naik sangat tinggi, sangat mahal kalau Bitcoin.
karena suplainya terbatas. Kalau emas itu kan suplainya bisa dicari ya. Kalau emas itu bisa digali, bisa dicari ya, di dalam bumi akan digali terus. Yang artinya stok barangnya akan selalu ada terus gitu. Tapi kalau sampai suatu saat, kita nggak tahu sih perkembangan teknologi akan seperti apa gitu. Kalau sampai suatu saat Bitcoin sepopuler emas ya, dipercaya banyak orang, bahkan sampai jadi mindset banyak orang, ya ini bakalan tinggi banget sih. Bakalan tinggi banget karena Bitcoin sekarang tuh masih lingkupnya, pemiliknya masih sangat kecil teman-teman, seperti itu. Oke ya, itu tadi beberapa hal tentang hal-hal yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga emas yang paling signifikan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman padukan juga dengan teknikal kalau mau trading. Karena kadangkala teman-teman ada news pun nggak pengaruh, yang pengaruh teknikalnya. Jadi teknikal tetap belajar ya, news tetap dipakai, nggak masalah kayak gitu. Jadi biar lengkap teman-teman. Kalau untuk sementara ini SAU USD masih bullish teman-teman. Ini harga terakhir ini, ini nangkring di atas. Ini belum seller belum. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanyakan di kolom komentar.